Boleh diceritakan sedikit gimana merintis usaha itu? Untuk awalnya tuh dari 2008 itu, jadi pertamanya untuk modal usaha yang pertama juga menjual motor kayak gitu kan. Terus bukannya warung nasi biasa, kayak warung warteg gitulah, kecil-kecilan pakai etalase di depan. Karyawan baru ada 2, yang satu buat cuci piring, yang satu lagi buat nganter-nganterin pesanan, buat beres-beres juga. Nah, untuk bagian masak sama ngelola keuangan saya sama mama. Sekarang udah berjalan waktu, udah gede, rumah makannya alhamdulillah sekarang karyawan udah 8. Terus untuk belanja sama yang lain juga udah sama karyawan. Oke, operasional tuh udah sama karyawan ya? Karyawan. Oh gitu. Nah, kenapa sih ada ide buat jualan nasi? Apakah itu tren di tahun 2008 atau gimana tuh? Dulu sih ide yang pertama ya juga itu tren atau lagi rame-ramenya yang pengen. Yang kedua emang suka masak sih saya sama mama. Oh, jago masak berarti ya? Aduh, Emang dulu cita-citanya pengen jadi chef. oh saingan chef Juna gitu. Cita-citanya pengen jadi chef tapi nggak kesalurin, jadi kesalurinnya buka rumah makan. Oh, gitu. Jadi ini ya premier mungkin ya, nggak kepikiran kayak, ini mumpung lagi tren nih, sementara nggak ada basic keahlian gitu. Enggak ya. Jadi, Memang pertama coba-coba aja. Iya. Ternyata diterima sama masyarakat ya. Itu kan mungkin latar belakangnya gimana sejarahnya. Nah, coba ceritain jatuh bangunnya tuh kayak gimana tuh, kan semua bisnis apalagi yang besar tuh ya pasti ada jatuh bangun ya kayak gitu. Coba kalau kita sih kalau untuk strateginya kita jemput bola. Jadi jangan nunggu pelanggan yang datang ke makan. Jadi kita memanfaatkan karena kita kan dekat kampus UIN 1. Oh iya. Kampus UIN 1. Jadi di situ kan wilayahnya banyak kosan mahasiswi, banyak mahasiswa juga. Jadi kita free ongkir. Oh. Jadi kita sebar brosur ke setiap kamar kosan. Jadi yang di sekitaran kampus UIN itu gratis ongkos kirim. Jadi kita ada motor operasional 2 motor untuk kiriman untuk makanan ke setiap kosan. Terus kalau untuk yang paling berpengaruh itu waktu pas COVID. Pas COVID itu memang lagi down, tapi alhamdulillah kita tuh gimana cara solusinya agar karyawan juga nggak ada yang diberhentiin. Jadi 8 orang itu karena kan semuanya juga lagi butuh perekonomian yang jatuh. Jadi kan mereka juga punya keluarga masing-masing. Jadi 8 orang itu nggak diberhentiin. Gimana caranya? Jadi kita online shopnya di Ginsari, kayak GrabFood, GoFood, sama Shopee Foodnya di Ginsarin. Langsung kita kan untuk pelayanannya online aja. Jadi driver ojolnya tuh hanya di depan gerbang aja. Kita cuma ngasih karena kan waktu itu waktu COVID social distancing, jadi nggak bisa tetap di tempat sama tatap muka juga. Jadi online aja. Alhamdulillah sampai gitu bertahan. Terus kalau misalnya ini juga kalau misalnya mahasiswa lagi libur, juga sama itu omset lumayan turun. Gimana caranya ya online ini dibikin. Berarti rata-rata konsumennya itu mahasiswa ya? Mahasiswa, terus ada perusahaan-perusahaan juga yang di sekitarnya kayak MGI, terus ada mobil Auto 2000, Stikas Bakti Kencana, Krida Nusantara, Polda, yang udah pelanggan-pelanggan. Mungkin itu mah pesanan catering ya biasanya. Emang UIN juga kadang-kadang kalau ada acara kayak ke aula, pesan 300 bungkus gitu. Wow, keren sekali. Kalau misalkan strategi pengembangan nih, tadi kan udah sedikit diulas ya. Untuk misalkan jangka panjang, misalkan ada nih kan tadi dari 2008 pasti punya strategi jangka panjang. Nah itu apakah strateginya
relevan, maksudnya tetap berjalan sampai saat ini, atau akan ubah strategi gitu? Itu boleh diceritain. Kalau untuk strategi kayak misalnya contoh kemarin udah diobrolin pengen buka cabang kan. Iya. Buka cabang, tapi memang yang pertama kalau misalnya modal insya Allah udah ada. Tapi kalau untuk ready untuk go gitu ya, buka langsung, kita tuh masih butuh untuk orang kepercayaan. Tadi kan Ate nyebut ya pengen buka cabang. Nah, usaha apa sih biar tuh yang AA jalani, yang AA usahakan biar mengusahakan buka cabang itu? Yang pertama itu cari orang yang percaya dulu. Ya. Terus yang kedua memang tempat juga yang strategis yang berpengaruh sih. Sempat kepikiran buka cabang ini di Uin 2. Di dekat yang di belakang kampus Uin 2-nya. Iya. Tapi ya belum. Terus dulu sempat juga buka cabang, tapi beda nama dan beda menu. Nah itu makanya saya tuh sampai sekarang belum dapat orang yang percaya itu karena sempat pernah buka cabang dan gagal. Kalau boleh tahu di mana nih? Di sini di Cirengkrang 2. Gitu. Jadi waktu itu dulu buka kedai ramen 2014. Jadi kerja sama teman, terus 2016 gagal. Karena ya orangnya kurang dipercaya. Kalau di Bandung kan bisnis F&B itu banyak banget, kayak segala macam ada, peracian banyak gitu, ayam segala macam ada gitu ya. Nah, gimana sih menghadapi persaingan pasar itu? Mempertahankan rasa aja sih. Gitu, cita rasa sama harga. Harga kita tuh memang harus menyesuaikan dengan uang saku anak kuliah. Iya sih. Sama yang ketiganya kita berinovasi setiap 3 bulan, setiap 3 bulan atau 6 bulan. Jadi contohnya dari menu itu ada menu yang kurang laku, kita ganti sama yang baru. Jadi si orangnya tuh udah bosan gitu, tetap inovasi inovatif lah gitu dari rumah makan kita. Dalam jangka waktu 3 bulan tuh kita evaluasi, kita riset gitu ya. Saya di sini ada yang namanya tuh kita dulu ada nasi goreng intip. Nah ini kurang laku misalnya gitu. Nanti diganti pakai yang menu yang baru. Gitu. Kalau boleh tahu nih, best sellernya apa sih? Oh di kita best sellernya tetap ayam penyet. Terus yang keduanya yang kremes. Yang ketiganya sama iga bakar. Kalau misalkan kan banyak ya tadi ya makanan-makanan tuh. Apa sih yang ngebedain cita rasa dari rumah atau masakan dari rumah makan AA? Dari rasa ayam itu rempah-rempahnya rasanya nyerap sampai ke daging. Gitu. Yang ngebedain sama ayam bakar yang lain, ayam penyet yang lain ya? Iya. Ayam bakar juga ada. Macam-macam berarti ya? Serba ayam kan. Ya, kalau tadi jatuh bangun, terus strategi pengembangan gitu kan, terus visi ke depan. Ya, karena hari ini Gen Z itu tren hari ini tuh, kalau misalkan kita ngelihat tren kan PNS di mata Gen Z itu sudah tidak sudah nggak berlaku gitu ya, nggak terlalu diminati gitu. Sama saya juga. Iya. Ya, pasti kan Gen Z hari ini itu kayak pengen bisnis lah. Ya, orang-orang anak-anak muda hari itu pengen bisnis lah. Nasihat yang atau setidaknya nasihat yang sampaikan untuk para Gen Z yang mau mulai berbisnis atau yang berbisnis lah. Untuk yang mau mulai berbisnis, jangan takut rugi, jangan takut mikir macam-macam. Pokoknya mulai aja dulu. Mau kecil, mau gede, mau modalnya kecil, mau gede. Kalau saran dari saya mulai aja dulu. Karena untuk sekarang, zaman sekarang gitu ya, saya lihat
untuk pemasaran itu banyak banget gitu. Jadi kayak apa namanya, untuk diem di kosan atau mau diem di rumah, untuk memulai itu gampang sekarang gitu. Jadi kayak mau di Shopee Food, GrabFood, GoFood, itu di pasarin kayak gitu udah jalan. Jalani aja dulu gitu ya. Jatuh bangun pasti ada. Cuman kalau saya sih nggak pikir ke situ ya. Jadi kita yakin aja kalau produk kita tuh bagus dan pasti laku. Udah Positive thinking mungkin ya. nggak pernah mikir aduh gimana ya kalau nggak laku, jangan kayak gitu. Jadi pokoknya mah mikirnya ini pasti laku, pasti kejual, dan orang-orang pasti suka karena kita percaya sama produk kita sendiri bahwa produk kita berkualitas. Ya mungkin segini untuk wawancaranya.